Episode 38. Hari ini adalah Senin yang sibuk. Namun Aira tidak merasa kelelahan karena melakukan pekerjaan editor adalah impiannya sejak lama. Tentu jika kita menyukai apa yang kita kerjakan, rasa lelah itu seolah tidak pernah datang. Tapi untuk menjaga kesehatan, Aira tetap harus memanfaatkan jam makan siang untuk istirahat dan mengisi perut. Bersama 3 orang rekan kerjanya, Sisi, Maudy dan Laura, Aira pergi makan siang di kantin kantor. Aira bukanlah orang yang mudah bergaul. Beruntung sebagian besar rekan kerja di perusahaan penerbitan itu kebalikan dari sifat Aira. Mereka cerewet dan suka sok akrab. Tapi sama sekali tidak menyebalkan dan malah membuat Aira lebih mudah menyesuaikan diri. Dalam beberapa hari saja, dia sudah makan siang bersama dengan ketiga wanita cantik itu. Yah, awalnya hanya sekedar makan siang. Tapi lalu mereka makin akrab hingga ketiga wanita itu semakin terbuka tentang kehidupan mereka masing-masing. Sejauh ini hanya Aira yang masih menyembunyikan kehidupan pribadinya. Dia bahkan yakin ketiga temannya itu pasti akan terkejut jika mengetahui bahwa Aira adalah teman Dennis sekaligus mantan kekasih bos mereka itu. Pak Dennis sangat seksi. Maudy memuji sambil memperhatikan belakang tubuh Dennis yang berjalan keluar kantin. Kapan dia datang? Aku tidak melihatnya. Komentar Aira bingung. Aku juga tidak melihat. Laura juga berkata sementara Sisi hanya mengangguk-angguk setuju. Saat kita datang, dia memang sudah duduk di sana. Maudy menjelaskan sambil menunjuk meja yang sudah kosong. Tidak setia kawan. Ada pemandangan indah dinikmati sendiri? Gerutu Sisi. Tadi bukan rezeki kalian. Maudy membela diri dengan seringai geli tapi kemudian berkata lebih serius. Tadi Pak Dennis beberapa kali menatap ke arah sini. Jadi aku merasa tidak enak memberitahu keberadaannya pada kalian karena kalian pasti akan menoleh bersamaan ke arahnya. Bisa-bisa dia salah tingkah dan berhenti memandangku. Maudy mengucapkan kalimat terakhirnya sambil mengibaskan rambut dengan gaya percaya diri. Alhasil dia mendapat cibiran dan sorakan dari teman-temannya yang lain. Kecuali Aira yang hanya memandang dengan senyum geli. Kadang Aira juga merasa heran. Mengapa teman-temannya itu tidak tahu bahwa Aira kerap kali datang bersama Dennis? Apa mungkin karena Dennis selalu memarkir mobil di depan gedung utama, sementara gedung tempat Aira bekerja terletak paling belakang? Perusahaan Dennis terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil, dengan berbagai bidang yang berada dalam satu area. Sementara tempat Dennis bekerja adalah perusahaan pusat, yang mengatur semua perusahaan-perusahaan kecil itu. Dennis memang tipe pengusaha yang tidak bisa hanya fokus pada satu bidang tertentu. Karena itu tidak seperti pengusaha lain yang menginginkan perusahaannya menjadi nomor 1 di bidang yang digeluti. Dennis hanya cukup memastikan perusahaannya tidak kalah saing. Bukan cuma satu bidang, namun semua bidang yang ia tekuni. Seperti perusahaan penerbitan tempat Aira bekerja. Dennis tidak pernah berambisi untuk menjadikannya nomor 1 di negeri ini. Karena ia harus membagi secara adil fokusnya ke bidang lain seperti jaringan hotel dan restoran, bisnis perkayuan dan lainnya. Tapi bukan berarti perusahaan penerbitan miliknya itu kalah saing dengan perusahaan sejenis. Dia memiliki orang-orang handal dan ahli di perusahaannya, termasuk para penulis berbakat. Salah satunya yang makin bersinar namanya adalah penulis Avale. Penulis kesayangan Dennis itu memang tidak pernah mengecewakan. Karyanya selalu menjadi rebutan dan hangat diperbincangkan tiap awal tahun baru, yang merupakan saat karya baru Avale dirilis. Aira sempat salah sangka saat dia mendengar bahwa Avale adalah penulis kesayangan Dennis. Aira pikir ada hubungan asmara di antara mereka. Belakangan baru Aira tahu bahwa karya yang berada di bawah tanggung jawabnya adalah milik Avale.
Dengan kata lain Avale itu adalah Sinta. Karena sekarang Aira hanya bertugas untuk menjadi editor karya Sinta. Aira sempat tidak percaya diri dengan kenyataan itu. Bagaimana bisa orang yang tidak berpengalaman seperti dirinya diberi tanggung jawab sebesar ini? Tapi bujukan Sinta dan Dennis berhasil membuat Aira berani. Jika dua orang itu percaya padanya, maka Aira juga harus percaya pada dirinya sendiri. Oh ya, aku punya gosip hangat dari perusahaan tempat kakakku bekerja. Perusahaan milik keluarga Kenneth. Ucapan Laura menarik perhatian dua teman dekatnya, sementara Aira hanya mengerutkan kening. Karena merasa pernah mendengar nama itu. Gosip apa? Tanya Maudy antusias. Kasihan Aira kebingungan. Sisi berkomentar lalu diikuti tawa geli mereka bertiga. Aira sendiri hanya bisa tersenyum malu karena dirinya memang tidak mengerti. Laura mencoba menjelaskan. Kami bertiga ini sudah kenal lama. Jadi Maudy dan Sisi cukup mengenal kakakku, Leo. Kebetulan Leo bekerja di perusahaan besar milik keluarga Kenneth yang memiliki banyak lelaki-lelaki tampan dan seksi. Laura mengatakan kalimat terakhirnya sambil mendesah dan mengipasi wajah dengan tangan. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa lelaki-lelaki di perusahaan itu tampan dan seksi? Aira meniru cara bicara Laura hingga membuat mereka tertawa bersama. Kini Maudy yang menjelaskan dengan semangat. Kak Leo kadang suka menyelundupkan kami bertiga. Dia sangat mengerti bahwa gadis-gadis cantik ini sedang dalam masa berburu suami. Maudy menyebut gadis sambil menunjuk dirinya. Laura dan Sisi. Itu kenyataan? Tanya Aira dengan nada tidak percaya. Kalau benar iya, berarti Leo mempertaruhkan karirnya hanya untuk memenuhi keinginan tidak masuk akal adik serta teman-teman adiknya. Sudah kuduga Aira tidak akan percaya. Sisi terkekeh geli. Aira, Kak Leo tidak akan menolak jika kami bertiga sudah bersatu merengek padanya. Laura menjelaskan, aku adalah adik kesayangannya. Sisi adalah wanita yang dia cintai. Dan dia juga tidak akan berani menolak keinginan Maudy yang menurutnya preman pasar. Jadi kakak Laura dan Sisi adalah sepasang kekasih. Aira memastikan. Tidak, cinta kakakku pada Sisi bertepuk sebelah tangan. Tapi menurut Sisi, Kak Leo mencintai dirinya karena berpikir Sisi adalah tipe wanita yang ia suka. Tapi kenyataannya yang Kak Leo sukai adalah Maudy. Itu sebabnya ia selalu takut jika Maudy mengancamnya padahal Kak Leo bisa menjatuhkan Maudy dengan mudah. Sisi mengangguk-angguk setuju dengan penjelasan Laura. Sedangkan wajah Maudy sudah memerah. Aira akui Maudy memang tampak sedikit tomboy. Tapi kata preman pasar terlalu berlebihan karena wanita itu masih terlihat anggun meski lebih menyukai celana daripada rok. Lalu bagaimana dengan Maudy? Apa kau juga mencintai Kak Leo? Aira bertanya sekaligus menggoda Maudy. Apa sih? Aku tidak menyukai banci itu. Maudy beralih pada Laura. Maaf, Laura, kakakmu memang banci. Pada cicak dan katak saja dia takut. Laura menggeleng-gelengkan kepala lalu beralih pada Aira. Maudy sudah sering memaki-maki Kak Leo di depanku. Tapi baru sekarang dia meminta maaf. Ah, sudahlah. Bukankah tadi kau bilang punya gosip hangat? Kenapa sekarang malah membicarakan si banci Leo? Maudy tampak kesal. Dengan nada bijak Sisi berkata, Maudy, jangan seperti itu. Banci dan cinta hanya beda tipis. Bisa-bisa perasaan bancimu berubah jadi cinta. Benci. Maudy dan Laura mengoreksi kata-kata Sisi bersamaan dengan nada kesal sementara Aira langsung terbahak. Astaga. Beginikah rasanya memiliki teman wanita, berbagi gosip dan lelucon atau sekedar menumpahkan isi hati yang terasa mengganggu? Rasanya sangat menyenangkan.
Berbicara dengan kalian tidak akan ada habisnya. Jadi mau dengar atau tidak? Laura bertanya. Maudy tampak ingin menyalahkan Laura yang telah membuat mereka beralih topik karena membicarakan Leo. Tapi buru-buru Aira menengahi karena pasti pembicaraan akan semakin tak tentu arah. Iya, aku mau dengar, ujar Aira yang langsung membuat Maudy bungkam. Oke, begini, Laura bersiap. Keluarga Kenneth memiliki 2 orang putra. Apa kalian tahu itu? Aira hanya diam menunggu penjelasan sementara Maudy menggeleng. Incaran kita selama ini hanya para manajer tampan dan seksi. Mana aku tahu tentang keluarga Kenneth pemilik kerajaan bisnis itu? Sisi berkata. Aku juga baru tahu ini dari Kak Leo karena insiden itu. Mendengar kata insiden, 3 wanita yang mendengarkan tampak makin penasaran. Insiden apa? Desak Maudy. Biarkan Laura bercerita dulu. Saran Sisi. Jadi insiden yang aku maksud berhubungan dengan anak kedua keluarga Kenneth. Namanya adalah Daryl Kenneth. Jantung Aira seolah berhenti seketika mendengar nama itu. Otaknya berputar cepat. Sepertinya Daryl memang tidak pernah mengatakan nama lengkapnya. Kalaupun pernah Aira tidak ingat. Tapi Aira ingat betul ibu Daryl yang menemuinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Amy Kenneth. Apakah hanya kebetulan? Daryl ini masih kelas 2 SMA. Laura melanjutkan. Dan dia memiliki seorang kekasih yang beberapa tahun lebih tua. Hubungan mereka tidak direstui sang ibu. Nyonya Amy Kenneth. Kali ini Aira merasa ada alat kejut jantung di dadanya. Rasanya sungguh menyakitkan dan membuat sesak. Mendadak telapak tangan Aira berkeringat namun jarinya terasa dingin. Jelas Daryl yang Laura maksud adalah Daryl yang telah mengukir kisah bahagia dalam hidup Aira. Daryl remaja tampan yang telah membuat Aira merasakan kisah cinta yang unik. Memangnya ada apa dengan Darylnya? Mengapa Laura mengatakan insiden? Berbeda dengan tadi. Kini dada Aira terasa sesak karena perasaan khawatir dan takut. Aira ingin mendesak Laura untuk segera melanjutkan ceritanya namun Maudy sudah mendesak lebih dahulu. Dia terlihat benar-benar penasaran. Ayolah, Ra, tidak perlu memotong-motong cerita seperti itu. Desak Maudy.